Struktur pemerintahan. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Selain terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan, terdapat juga beberapa jabatan lain, seperti menteri besar, perdana menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang disebut kadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan. Biasanya para syah bandar ini juga berfungsi sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu menurut catatan sejarah, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut: 1. Serikaya Said Ghiashuddin, sebagai Perdana Menteri. 2. Said Ali bin Ali Al-Makaarani, sebagai Syekhul Islam. 3. Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabari, sebagai Menteri Luar Negeri. Kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh, sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285-1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya datang, seorang musafir dari Venetia, Italia, tahun 1292 Masehi yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I, 1297-1326 Masehi. Pengganti Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II, 1326-1348 Masehi. Pada masa ini pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345 Masehi, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa yang diketahui selanjutnya pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Dari penjelasan di atas, apakah Anda sudah paham? Kalau sudah paham simak uraian materi berikutnya.